Coba lihat sini bentar. Kalian nyadar gak sih kalau di era sekarang ini, terutama di Indonesia, itu lahan udah terbatas banget. Bisa dilihat dari sekeliling kita nih. Jalan-jalan udah pada di aspal, trotoar udah pada di paving. Terus gimana tanaman bisa tumbuh? Panas banget ya? Nah, selain lahan, suhu udara yang meningkat saat ini, juga cuaca yang sering berubah-ubah di era pemanasan global, menyebabkan kita kesulitan untuk mengontrol pertumbuhan tanaman. Sebelumnya, saya Sari Cantika Larsati. Selamat datang di Itani, Informasi Pertanian. Di sini kita akan membahas Smart Farming 4.0. Oke, jadi smart farming itu sendiri adalah teknik pertanian cerdas dengan menggunakan AI untuk mempermudah pekerjaan petani. Nah, Smart Farming 4.0 menjadi peluang bagi petani, terutama petani milenial sebagai pelaku untuk mendorong budidaya pertanian. Untuk menjadi pertanian yang lebih efisien, terstruktur, dan terintegrasi. Oleh sebab itu, peluang dan potensi petani milenial sebagai pelaku Smart Farming 4.0 dan kebijakan pemerintah terkait hal tersebut perlu diidentifikasi dan dianalisis, serta rekomendasi pengembangannya menjadi sangat penting untuk diketahui. Mengapa sih kita perlu menerapkan Smart Farming 4.0 itu sendiri? Yang pertama, tentu saja meningkatkan kapasitas produksi dong. Selain produksi, kita juga dapat meningkatkan keberagaman atau diversifikasi pangan lokal loh. Jadinya, pangan kita nggak yang itu-itu aja. Yang ketiga, itu sebagai penguatan cadangan dan sistem logistik pangan. Yang terakhir, yaitu tentu saja tidak kalah penting dari yang sebelum-sebelumnya, yaitu mengembangkan pertanian modern. Biar pertanian di Indonesia nggak yang begitu aja. Selanjutnya, apa saja sih teknologi Smart Farming 4.0 itu sendiri? Yang pertama ada blockchain. Nah, blockchain ini sendiri memiliki fungsi untuk memudahkan keterlacakan supply chain produk pertanian. Yang kedua ada Agri-Drone Sprayer. Agri-Drone Sprayer ini sebuah pesawat tanpa awak yang memiliki fungsi untuk menyemprotkan pestisida dan pupuk cair. Yang ketiga ada Drone Surveillance. Drone surveillance hampir sama dengan drone sprayer, akan tetapi memiliki fungsi yang berbeda. Jika drone sprayer sendiri untuk menyemprotkan pestisida dan pupuk cair, maka drone surveillance ini digunakan untuk pemetaan lahan. Jadinya, kamu nggak perlu lagi tuh buat gambar-gambar lahan kamu. Sudah otomatis jadi deh oleh drone surveillance. Yang keempat, itu ada Cell and Weather Sensor. Cell and Weather Sensor sendiri itu adalah sebuah sensor yang digunakan untuk mendeteksi kondisi tanah beserta cuaca. Yang kelima ada sistem irigasi cerdas. Nah, Smart Irrigation atau sistem irigasi cerdas ini memiliki fungsi untuk mengelola air yang optimal agar tanaman merasa cukup terhadap ketersediaan air. Yang keenam itu ada Agriculture War Room atau yang biasa disebut dengan AWR. Nah, kalau manusia semuanya dikontrol oleh otak manusia, di Smart Farming 4.0 juga terdapat sebuah alat kontrol loh yang dinamakan Agriculture War Room itu sendiri. Nah, lanjut lagi ya. Kita akan membahas dari segi keuntungannya nih. Yang pertama, tentu saja dong peluang tersedianya lahan untuk usaha tani. Nah, yang kedua itu menarik generasi muda milenial seperti kita ini untuk menjadi seorang petani milenial yang terdidik tentunya. Yang ketiga, tentu saja cuan, ya betul, meningkatkan nilai tawar dan nilai tambah produk pertanian. Nah, kalau tadi udah dijelaskan keuntungan dan jenis-jenis dari smart farming apa aja, terakhir kita akan membahas teknologi, hambatan dari teknologi smart farming itu sendiri. Beberapa hambatan dari smart farming 4.0 tersendiri adalah yang pertama ada rendahnya tingkat adopsi dari petani, yang kedua ada tingginya biaya investasi peralatan, yang ketiga ada kredibilitas perusahaan teknologi, yang keempat sulit mengubah persepsi petani terkait teknologi pertanian, yang kelima keterbatasan akses internet dan karakteristik teknologi yang rumit. Nah, selanjutnya dari permasalahan yang ada dan hambatan yang sudah dijelaskan tadi, dari Itani atau informasi pertanian kita memiliki beberapa solusi yang diantaranya dengan mengikuti pelatihan tentang Smart Farming 4.0. Kemudian juga bisa mengikuti kerjasama atau mengadakan kerjasama dengan lembaga penerapan Smart Farming 4.0. Dan yang ketiga, memanfaatkan dukungan dari startup di bidang pertanian.
Dari video informasi pertanian yang telah kita bahas pada pagi hari ini, kesimpulan yang dapat kita dapatkan yaitu smart farming itu menawarkan potensi yang besar untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan pertanian melalui penggunaan teknologi. Dengan langkah yang tepat, seperti yang telah disebutkan di atas tadi, penerapan smart farming dapat membawa manfaat yang signifikan bagi petani dan industri pertanian secara keseluruhan. Buat kalian yang tertarik dengan informasi-informasi menarik terkait pertanian, seperti video yang barusan kita sampaikan, jangan lupa untuk menyimak terus nih perkembangan dan updatean dari Itani kita. Stay tune di pertemuan selanjutnya. Dadah!